sini terdapat materi yaitu sistem muskuloskeletal pada kepala bayi. Jadi nanti tujuannya ialah bagaimana sih untuk menguraikan dan menjelaskan apa-apa saja tulang yang ada di kepala bayi. Yang pertama, tulang kepala bayi itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian muka dan bagian tengkorak. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian muka. Bagian muka ada beberapa tulang atau yang kita sebut dengan os. Bagian muka yang pertama yaitu ada os nasal atau dalam bahasa Indonesianya yaitu tulang hidung. Kemudian yang kedua ada os zygomaticum atau tulang pada pipi. Kemudian yang ketiga ada os maxilla yaitu tulang rahang atas di bagian sini. Kemudian yang keempat ada os mandibula atau tulang rahang bawah. Nah, tadi adalah bagian muka pada kepala bayi. Kemudian yang kedua ada bagian tengkorak pada kepala bayi. Yang pertama ada os frontal atau tulang dahi. Bagian sini ya, depan kepala bayi. Kemudian yang kedua ada os parietal. Tulang ubun-ubun, ada ubun-ubun parietal kanan dan parietal sebelah kiri. Kemudian yang ketiga ada os occipital. Di bagian belakang yaitu tulang belakang kepala pada bayi. Kemudian yang ketiga yaitu ada sutura. Sutura yang pertama yaitu sutura frontalis. Ini frontalis yang memisahkan antara os frontal kanan dan os frontal kiri. Kemudian yang kedua ada sutura coronaria. Ini adalah sutura coronaria yang memisahkan antara os frontal dan os parietal. Kemudian yang ketiga ada sutura sagittalis. Ini adalah sutura sagittalis yang memisahkan antara os parietal kanan dan os parietal sebelah kiri. Kemudian ada sutura rhamboidea. Ini yang di belakang, ini adalah rhamboidea yang memisahkan antara os occipital dan os parietal sebelah kanan dan kiri. Yang keempat yaitu ada sutura squamosal memisahkan antara os temporal pelipis dengan os parietal. Bagian berikutnya yaitu ukuran muka kepala belakang bayi. Yang pertama ada suboccipitobregmatica yaitu dari foramen magnum yaitu di belakang kepala sini ke ubun-ubun besar. Bregmatica atau sebutan lainnya adalah ubun-ubun besar. Ini apabila diukur diameternya yaitu 9,5 cm. Yang kedua ada diameter suboccipitofrontalis yaitu dari belakang titik terjauh kepala bayi sampai ke pangkal hidung. Dari sini ya, belakang titik terjauh kepala bayi sampai ke pangkal hidung itu ukurannya yaitu 11 cm. Yang ketiga ada diameter fronto-occipitalis yaitu fronto dari atas pangkal hidung sampai ke titik terjauh belakang kepala. Ukurannya yaitu 12 cm. Yang keempat ada diameter mento-occipitalis yaitu dari dagu, mento itu adalah dagu, ke titik terjauh belakang kepala. Ukurannya 13,5 cm. Ini diameternya dari dagu sampai ke titik terjauh belakang kepala. Ukuran selanjutnya pada kepala bayi yaitu ukuran melintang. Yang pertama ada diameter di parietalis. Parietal tadi adalah tulang dahi yaitu dari sini melintang dari parietal kanan ke parietal kiri. Ini ukurannya 9 cm. Kemudian yang kedua ada diameter bitemporalis yaitu dari temporal, ini temporal tulang dahi kanan dan kiri melintang, bisa diukur di depan gini dengan ukuran 8 cm. Kemudian yang selanjutnya kepala bayi terdapat dua ubun-ubun. Yang pertama ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar ini bentuknya seperti belah ketupat ya, ini disebut juga dengan fontanella mayor. Yang di depan ini adalah ubun-ubun besar. Kemudian yang di belakang ada ubun-ubun kecil
seperti segitiga bentuknya atau yang disebut dengan fontanella minor. Yang terakhir yaitu ada ukuran melingkar pada kepala bayi. Yang pertama, circumferentia suboccipitobregmatica, yaitu dari foramen magnum, ini foramen magnum yang tadi, sampai ke bregmatica. Bregmatica adalah ubun-ubun besar. Ini melingkar ya, nanti mengukur kepala bayi dilingkari dari ubun-ubun besar, kemudian sampai ke foramen magnum. Itu ukurannya adalah 32 cm. Kemudian yang kedua ada circumferentia fronto-occipitalis. Fronto-occipitalis yaitu dari pangkal hidung sampai ke foramen magnum di belakang kepala bayi. Itu seperti ini, melingkar. Ukurannya yaitu 34 cm. Kemudian yang ketiga ada circumferentia mento-occipitalis. Mento tadi adalah dagu, dari dagu sini kemudian ke foramen magnum, ke belakang kepala bayi. Itu melingkar, dilingkari dari dagu ke atas kuping telinga sampai ke foramen magnum di kepala belakang bayi. Itu ukurannya yang terbesar yaitu 35 cm. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang skeletal pada kepala bayi dan ukuran-ukurannya. Baik, semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.